Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali kita Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para aulia, wasyuhada, wassalihin, khususnya Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Madlasani, Abu Yazid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Madlasani, khususan ila Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad, amattanallahu bimadadihim wa afada alina bibarakatihim anwarihim wa ulumihim bid-din wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad fi kitab Risalatil Mu'awanah, wa alaika idza takallamta fi ar-raja' ma'al 'ammah bil iktisar ala dzikr raja' al-muqayyad, bahwa an tazkur al-wa'da al-jamila wa thawab al-jazila al-mutawaffaq ala fil hasanat wa tarkis sayyi'at. Kita sedang membahas tentang masalah khauf dan roja. Khauf yaitu takut, roja yaitu optimis, berharap, ya, jadi optimis terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, idza takallamta fi roja mal ammah, kalau engkau berbicara masalah roja untuk di depan orang awam, ya, secara ringkas bil ikhtisar ala dzikr raja al-muqayyad, yaitu engkau sebutkan tentang raja yang muqayyad. Muqayyad ini raja yang diikat, maksudnya ini tidak lepas. Pokoknya Allah tuh baik, aku nak berdosa, aku nak maksiat, Allah tuh baik, pasti nggak benar. Itu namanya yang mutlak. Nah, ini ada roda yang jangan dilepaskan, begitu maksudnya. Engkau harus sebutkan juga
Orang ketika optimis terhadap Allah Subhanahu wa taala itu juga harus menyebutkan tentang yang disebutkan adalah tentang pahala yang besar kalau orang tadi mau melakukan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. Maksudnya ini, kalau engkau melakukan kebaikan, tentu Allah akan balas engkau. Jelas. Engkau meninggalkan kemaksiatan, maka Allah akan balas engkau. Allah akan tempatkan engkau di tempat yang mulia di sisinya, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi optimis. Aku kalau beramal tentu Allah balas aku, optimis. Allah balas kebaikan kita dengan Allah balas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah balas dengan ampunan. Wahdar an takhudha ma'hum fil raja' al-mutlaq wa dzalika mislu an taqula al-abdul yuznib wa rabbu yaghfir walaula adzunuba lam yadhhar afu Allah wa hilmu. Kau jangan kalau menerangkan berbicara dengan orang awam, kau jangan bilang raja secara mutlak, maksudnya optimis kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Mutlaknya gimana? Contoh, engkau mengatakan al-abdu yudnib war-rabbu yaghfir. Hamba berdosa, Tuhan akan mengampuni. Allah akan Maha baik. Sudah berdosa, hamba melakukan dosa, tentu Allah akan mengampuni. Ini namanya di raja optimis terhadap Allah tapi mutlak. Diloloskan. Mestinya raja itu ditempatkan untuk orang awam. Kalau engkau melakukan kebaikan, maka Allah akan membalas engkau dengan kebaikan. Allah akan membalas engkau dengan surga. Yakin itu. Allah akan Maha baik. Kalau engkau baik, tentu Allah akan berlaku baik kepadamu. Engkau meninggalkan kemaksiatan, berarti engkau baik, maka Allah juga akan memberi pahala, memberi surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilepaskan, Allah akan baik. Jadi hamba berdosa biasalah, Allah akan baik. Tentu Allah, ini yang tidak boleh untuk orang awam seperti itu disampaikan. Walau la dzunuba lam yadrafu Allah, lam yadrafu Allah wa hilmu. Kalau seandainya tidak ada perbuatan dosa, maka kemurahan Allah memberikan maaf kepada hambanya tentu tidak ada. Maksudnya gini, sifat pemaafnya Allah itu nampak ketika ada hamba berbuat dosa gitu loh. Kalau tak ada hamba berbuat dosa, maka sifat pemaafnya Allah masih tak nampak. Nah, ini malah disampaikan gitu. Berarti Allah itu biar nampak sifat pemaafnya, tentu kita berdosa aja lah. Karena Allah kan punya sifat pemaaf, tenang aja, slow aja. Nah, ini kepada orang Allah tidak boleh menyampaikan demikian. Allah itu memang pemaaf, tapi bukan berarti kau dosa-dosa tak apa-apa. Nah, tidak begitu. Tetap harus syariat, perintah harus dilakukan, kemaksiatan harus ditinggalkan. Wa ma dzunubal awwalin wal akhirin fi sa'ati rahmatillah illa qanutatin fi bahri lujjin wa nawazalik. Kau jangan bilang dengan orang awam, dosanya orang-orang mulai dari awal dulu sampai akhir itu, ya, itu ibarat hanya setetes air di lautan dibanding dengan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kan Maha Pengampun, sebesar-besar dosa apapun kau lakukan, Allah itu pengampunan Allah jauh lebih, ibaratnya dosanya orang dari awal sampai besok itu hanya setetes saja air di lautan dibanding ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nerangkan kepada orang awam macam gitu. Kalau kita enak lah, kita dosa-dosa tak apalah, Allah kan pengampunnya besar. Tak boleh begitu kepada orang awam. Nah, itu namanya menerangkan rohnya, tetapi diloskan, dibutulkan. Tidak begitu. Makanya, Masya Allah, ada orang ini di sana, di Arab sana. Ya namanya orang ini, namanya manusia itu tentu ada salahnya di mana tempatnya. Kata dia, sekarang kita bikin dosa tak apa, nanti habis ini kita umroh, katanya. Nah, gitu. Karena antara umroh satu
dengan umrah yang kedua itu belum berdosa. Sekarang kita maksiat apa? Nanti habis ini kita umroh. Nah kan, ini namanya rojak, nanti kebablasan seperti ini tadi. Pada orang tak boleh gitu. Kalau lakukan dosanya nanti kau mohon Allah maafkan. Tak boleh gitu. Nah, maksudnya yang begitu itu yang salah, tidak boleh disampaikan kepada orang awam. Wahadil kalam hakun walaikanu yaduru bil amma. Ini perkataan ini sebetulnya betul, tetapi berbahaya bagi orang awam. Jadi kesalahan kita itu memang ibaratnya setitik air di lautan dibanding sifat pemaafnya Allah Subhanahu wa taala. Itu memang betul. Tapi jangan ini disampaikan, disuapkan kepada orang awam. Orang awam yang tak paham. Oh enak lah, gitu maksudnya. Jadi dia nanti kebablasan. Betul, tetapi orang awam bisa salah paham. Warubama aghraqum birukubil ma'asi fatakun atas sababu fi dzalik. Maka bisa jadi mereka akan terjerumus kepada kemaksiatan dan engkau menjadi sebabnya. Kenapa kau bilang kepada mereka kalau Allah itu Maha Pengampun, pokoknya sebesar dosa apapun yang kau lakukan Allah itu Maha Pengampun. Bang, semuanya dia serta berdosa teruslah, mabuk lah, apa segala macam dilakukan. Kau yang salah kemarin kau sampaikan gitu. Jangan begitu sampaikan kepada orang awam. Wa ma kullu haqqin yuqal walakin maqamun rijal. Jadi tidak semua kebenaran itu harus disampaikan. Maksudnya, tapi walikulli maqamin rijal, dan setiap maqam derajat itu ada orangnya masing-masing. Maksudnya sampaikanlah sesuatu itu sesuai dengan orangnya. Hadisun nasa biqadri uqulihim, kata Sayyidina Ali Karramah. Berbicara kamu dengan orang sesuai dengan kadar akalnya. Orang awam disampaikannya seperti ini yang pas. Kalau ini untuk orang yang khusus, orang yang khusus. Enggak dipukul rata, orang awam bisa menjadi salah paham. Akhirnya orang awam termasuk kesalahpahaman yang disampaikan kepada orang awam yang bukan tempatnya, yaitu ada orang Islam tapi dia tak pakai sholat. Itu kenapa? Jadi istilahnya orang itu sholat itu doa, zikir. Sholat itu intinya untuk mengingat Allah. Gitu. Jadi intinya itu kita ingat. Gitu. Itu disampaikan kepada orang awam. Akhirnya sampai sekarang jadi aliran. Orang-orang awam ngakunya Islam tapi tak pakai sholat, cuma cukup ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk kesalahan seperti itu disampaikan. Sebetulnya itu tidak layak untuk disampaikan kepada orang awam. Enggak layak. Jadi cerita Siti Jenar itu kan ketika Siti itu artinya tanah Jenar itu kan cacing. Jadi ketika Sunan Giri ya sama Sunan Ampel apa ya, saya lupa, ingin menyampaikan ilmunya itu bukan untuk orang awam. Ini disampaikan menjauh dari orang awam. Ini orang khusus saja yang bisa mendengarnya. Cerita, salah satu cerita yang mengatakan keterangan mengatakan demikian. Akhirnya dua wali ini pergilah ke tengah laut, ya, atau untuk menyampaikan ilmu yang tidak boleh didengar oleh orang awam. Siti Jenar ini kepengen dengar, tetapi belum waktunya masih awal. Cuma dia mempunyai semacam ilmu yang bisa merubah diri menjadi cacing. Sementara kapal itu ditambal, kapal itu bolong pakai tanah liat dulu namanya, bukan pakai fiber belum ada, pakai tanah liat. Jadi dia masuk di tanah liat itu ingin mendengarkan ilmu yang akan disampaikan, ya, oleh dua wali tersebut. Hanya ketika ilmu itu disampaikan, dia ikut mendengar, yang padahal belum waktunya dia mendengarkan. Jadi itu salah satu keterangan mengatakan demikian sejarah. Ya, akhirnya yang terjadi sampai sekarang ini menjadi permasalahan. Dan pendapatnya aliran
sesi kejenar ini, ya, ada yang mengikuti dan sebagainya. Itu aslinya seperti itu. Jadi tidak semua ilmu itu langsung disampaikan kepada orang awam. Jadi ada gridnya masing-masing. Nah, ketika orang awam menerima ilmu yang belum tahapannya disampaikan, maka dia justru akan menjadi orang yang sesat. Seperti itu tadi. Nah, salah dalam menyampaikan, akhirnya mereka jadi sesat. Sholat, masalah sholat itu ingat dikit-dikit, akhirnya kerja tak pakai sholat lah. Nah, tak pakai sholat, salah lagi. Wa iyyaka wal qunuta min rahmatillahi wal amna min makrillah fa innahuma min kaba'iri dzunub. Qala ta'ala wa may yaqnut min rahmati rabbi illa dhallun. Wa qala fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Janganlah engkau putus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang tergelincir melakukan suatu perbuatan dosa, tergelincir, tidak boleh putus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Langsung dia, aduh, celakalah aku. Ya, aduh, pokoknya dah tak ada harapan, neraka jahanam lah aku. Habis dia merasa putus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Aduh, udahlah, tak ada harapan lagi lah di akhirat. Aduh, disiksa aku di dalam neraka gini. Nah, ini namanya orang putus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh begitu. Tobat, tetap tobat, menyesal, niat untuk tidak mengulangi. Dan di situ namanya ada roja. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di situ masuk rojanya. Rojanya masuk, dia jangan aduh, matilah, sudahlah, selesailah, habislah aku. Dia stres, putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa kalau Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengampun. Jadi suudzon sama Allah. Jadi suudzon sama Allah, gak bahkan mengampuni aku, perasaannya gitu. Itu tidak boleh. Jadi tetap harus ada keoptimisan terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wal amna min makrillah, ataupun sebaliknya, jangan seorang itu merasa aman dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Di saking optimisnya sama Allah, dia sampai selalu aja Allah tuh Maha baik, dia akan mesti Allah masukkan aku ke dalam surga walaupun aku jadi penjahat. Tiap hari maksiat zina, tak pernah berhenti, mabuk terus-terusan. Dia bilang optimis. Ini namanya wa'am min makrillah, merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Perangkat akhirat masuk surga, tenang aja. Allah itu sangat baik kok. Allah itu Ghafurur Rahim. Ini namanya dia merasa jadi slow aja, maksiat slow. Ini namanya al-amna min makrillah. Jadi dua perkara ini tidak boleh. Yang satu putus asa terhadap rahmatnya Allah, ya, merasa Allah tidak akan mengampuninya. Yang kebalikannya satu, merasa aman dari siksa Allah. Allah tak akan menyiksa aku walaupun aku kayak apa jahatnya, kayak apa. Itu dua-duanya salah. Yang betul itu di tengah-tengah. Yang betul itu di tengah-tengah. Jangan putus asa terhadap rahmatnya Allah kalau terjadi perbuatan dosa, dan juga jangan merasa aman dari siksa Allah sehingga berani menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dosa nanti akan disiksa aku kalau dosa ini. Itu maksudnya itu. Fa innahu ma min kaba'iri dzunub, dan sesungguhnya yang itu termasuk dosa besar. Dosa hati, merasa putus asa terhadap rahmat Allah itu dosa itu suudzon sama Allah. Kemudian merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala, itu juga dosa. Terlalu berani terhadap Allah Subhanahu wa taala, terlalu berani, terlalu optimis. Qala ta'ala wa may yaqnut min rahmati rabbi illa dhallun. Tidaklah putus asa terhadap rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Apa tak sesat? Dipikir
Tuhannya tuh jahat, dipikir Allah tuh jahat. Kok pikir Allah tuh jahat? Al-Quran pertama Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu Al-Quran pertama. Tiba dia pula macam tak ada keoptimisan terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa. Ya, dosa. Tidaklah putus asa terhadap rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Sesatnya kenapa? Sesatnya dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, salah di dalam memahami ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidaklah merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang rugi. Merasa aman juga tidak betul, itu termasuk orang-orang yang rugi. Dua-duanya ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wal qunutu ibaratun anta mahmudil khaufi hatta la yakun raja'u wujudan al-battah. Wujudun al-battah. Yang namanya kunut pakai ta, bukan pakai ta. Kalau kunut pakai ta itu namanya berdiri, atau kunut Allahumma hdini fiman hadait. Kalau ini kunut pakai ta. Ta itu artinya putus asa, ya. Putus asa. Putus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya putus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala maksud itu yaitu apa? Yaitu ibarat dari seseorang itu dia murni hanya ada rasa takut di dalam dirinya. Yang ada hanya rasa takut, aku nanti disiksa, aku begini, aku di neraka jahanam, siksa kubur. Takut tok yang ada, tanpa ada rojak di situ. Makanya khauf harus ada, rojak harus ada. Qunut yaitu seseorang yang di dalam hatinya hanya ada khauf saja, rasa takut tok, enggak ada optimis terhadap rahmatnya Allah Subhanahu sama sekali. Dia itu yang namanya qunut, ya putus asa itu sebabnya itu. Yang ada takut nanti nasi dosa, nasi sisa sampai melakukan dosa tobat pun masih tidak ada rojaknya sama sekali. Jadi selalu di dalam ketakutan. Wal amnu ibaratun an tajarrudir raja hatta la yabqal khaufu wujudan bihal. Sedangkan yang namanya merasa aman dari siksa Allah itu kebalikannya, yaitu murni hanya ada rojak di dalam hati, ya, tidak ada sama sekali khaufnya, tidak ada. Keoptimisannya tok terhadap rahmatnya Allah saja yang ada di dalam hati, enggak ada rasa takut sama sekali. Jadi melakukan dosa pun tak ada rasa takut, tak ada takut sama sekali, tidak takut. Rahmat Allah lebih luas dari dosa yang aku bikin. Zina gitu, rahmat Allah lebih luas daripada dosa zina yang aku bikin. Takutnya tak ada sama sekali. Jadi kedua-duanya ini salah. Yang betul harus digabungkan antara khauf dan roja di dalam diri. Wal qanitu wal amnu jahilani billah waqi'ani la mahalata fi tarki ta'ah wa fi'lil ma'asi. Orang yang putus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan orang yang merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala itu adalah dua orang bodoh. Ada dua orang bodoh, ya. Dua orang bodoh tentang Allah Subhanahu wa taala. Waqi'an ila malaka fi tarki ta'ah wa fil ma'asi. Dua orang ini akan jatuh kepada meninggalkan ketaatan dan akan melakukan kemaksiatan. Dua-duanya jadi akan jatuh kepada kemaksiatan. Jadi kalau dah merasa Allah tak akan mengampuni aku lagi, sudah selesailah. Udahlah gini aja lah sampai mati, itu apa? Dosa Allah tak akan mengampuni aku. Hanya nanggung. Gini aja pun neraka, lanjut pun neraka, lanjut aja sudah. Jadi tidak ada rojanya. Sebaliknya yang satunya dia merasa enak terus, enak, maksudnya optimis keterusan kebablasan. Ini juga ujungnya kemaksiat. Dua-duanya jadi tukang maksiat.
Yang satu karena dah tak ada harapan diampuni Allah, jadi nanggung, terlanjur basah mandi sekali katanya, lanjut maksiat sampai mati. Yang satu merasa sangat aman, lanjut maksiat terus, nanti aku mesti dimasukkan surga juga. Dua-duanya jadi orang yang melakukan kemaksiatan, berawal dari dua sikap yang berbeda di dalam hati. Wa fa innal qanita yatruku ta'ata li annahu yara annaha la tanfa'uhu. Kenapa orang yang putus asa terhadap rahmatnya Allah itu tidak melakukan kata dia mungkin tak gunalah. Aku dosaku udah banyak gini, aku nak sholat pun tak akan diterima Allah. Aku udah banyak dosa macam gini, aku sedekah pun tak akan diterima Allah. Tak ada guna, dosaku tetap lebih banyak, aku tetap disiksa. Akhirnya ya sudah, tak gunalah ibadah. Wasu'il qada. Sedangkan orang yang merasa aman ini al-maghfirah al-qati'ah anha. Wa hiya ma tasmauhu ala lisani ta'fil muqtarib bi qawlihi. Janganlah engkau beranggapan, janganlah engkau berpikiran bahwa keampunan Allah itu pasti. Maksudnya pasti Allah itu ngampuni, pasti sudah. Enggak ada anunya sama sekali, langsung dipastikan gitu. Itu banyak didengarkan dari kelompok orang-orang yang terperdaya, ya. Orang-orang yang terperdaya, orang yang tertipu. Mereka mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa semuanya. Allah akan mengampuni dosa semuanya. Jadi dia mantap luar biasa, pasti diampuni Allah gitu. Bahwa ada pada amalnya. Allah itu nggak butuh amal kita, kata dia nih, kata mereka. Nah, kemudian Allah itu ghazin itu apa namanya, simpanan, ya, simpanannya Allah itu dipenuhi dengan kebaikan semuanya. Dan rahmatnya Allah itu luas, mencakup segala sesuatu. Ma israrihim ala filil ma'asi wa tarka amalis shalihat. Mereka mengatakan demikian bersamaan dengan mereka selalu melakukan perbuatan kemaksiatan dan meninggalkan amal-amal soleh. Dia selalu bermaksiat, dia tak mau sholat, tak mau beramal soleh. Katanya innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa semuanya pasti. Nah, balik lagi seperti yang di atas itu tadi. Wa tarkil amali sholih wa ka'annahum yaquluna bilisani ahwalihim anna ta'ata la tanfa'u wa innal ma'asi la tadurru. Jadi mereka itu sebetulnya mengatakan secara lisannya sesungguhnya ketaatan itu enggak berguna. Maksudnya ketaatan itu tidak berguna karena apa? Rahmatnya Allah ini dah sangat luas. Kau nak taat pun Allah tetap merahmatimu. Kemudian wa anal ma'asi la tadurru. Maksiat itu pun nggak bahaya, nggak ngaruh. Kau maksiat pun itu pun tidak berpengaruh bagimu, karena Allah itu rahmatnya sudah sangat luas sekali. Nah, itu jadinya begitu. Padahal mestinya kita orang awam, engkau harus taat. Kalau engkau tak taat, engkau dapat siksa. Engkau jangan maksiat. Kalau engkau maksiat, engkau berdosa, engkau pun akan disiksa. Mestinya gitu. Rahmat Allah wasiat kulasih memang, tapi harus ada begitunya. Wa innal masila ta'duru hadza buhtanun azim, dan ini adalah kebohongan yang nyata, perkataan yang seperti itu, ya. Di ahli maksiat kok ngomongnya gitu, rahmatnya Allah meliputi segalanya, sambil mabuk dibilang innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah itu mengampuni dosa semuanya sambil mabuk. Nah, itu kata-kata pembengak, kata-kata pendusta, itu hanya untuk membenarkan kemaksiatan yang dia lakukan. Waqad qala Allah Ta'ala wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Tengok di dalam Al-Qur'an yang lain kan Allah juga berfirman, barang siapa yang melakukan satu kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah, sebesar dzarrah, maka dia akan melihatnya nanti di akhirat. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan walaupun sebesar dzarrah, nanti dia akan melihat. Nah, itu
Jadi jangan pikir kau mabuk besok tak nampak dosamu. Kau berzina tak nampak dosa. Yang kecil seperti zarrah pun akan nampak. Kebaikan akan nampak, kejelekan juga akan nampak. Maka qala Allah Ta'ala wa walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi yajziyal ladzina sa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Bagi Allah segala yang di langit dan segalanya yang di bumi, apa-apa yang di bumi. Sungguh Allah akan membalas orang-orang yang berlaku jelek, berlaku kemaksiatan disebabkan apa yang mereka lakukan. Pasti dibalas. Kau melakukan kejelekan pasti dibalas. Kau melakukan kemaksiatan pasti dibalas. Ini ayat Al-Qur'an. Jadi baca ayat itu memahami Al-Qur'an, jangan hanya sepotong ayat tok. Sepotong ayat yang tadi tok. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Allah mengatakan rahmatku meliputi segala sesuatu, itu aja yang dipegang. Ini tak dibaca Qur'annya. Sungguh Allah akan membalas orang-orang yang berlaku maksiat, berlaku kejelekan disebabkan apa yang mereka lakukan. Wa yajzil ladzina ahsanu bil husna, dan Allah akan membalas orang-orang yang berlaku baik dibalas dengan surga. Itu harus dipraktikkan juga ayatnya. Jadi yang baik pun akan nampak, yang jelek pun akan nampak. Yang baik akan dibalas baik, yang jelek juga akan dibalas dengan siksa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang cerdas adalah orang yang taat, mandana, merendahkan diri. Orang-orang yang beragama, orang yang taat, yang merendahkan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia akan beramal untuk sesuatu setelah mati. Wal ajizu man atba'a nafsu, dengan orang yang lemah, orang yang mengikuti hawa nafsunya, mengikutkan hawa nafsunya, mengikutkan dirinya pada hawa nafsunya, dan dia berharap kepada Allah berbagai macam harapan. Maksudnya yang kedua nih, orang yang betul itu apa? Ya, dia mau beragama dengan agama yang bagus, ya. Agamanya, dirinya itu mau taat kepada agama Allah. Kemudian dia beramal untuk hari akhir. Yang tak betul, orang yang lemah, orang yang mengikutkan dirinya itu mengikuti hawa nafsunya. Tetapi dia punya cita-cita, dia punya harapan banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia hawa nafsu yang diikutkan, maksiat. Tapi dia punya harapan sama Allah banyak. Harapan apa? Allah beri saya ampunan, Allah beri saya surga, Allah sangat baik, Allah mesti ampuni semuanya ini. Tapi dia mengikuti hawa nafsunya. Yang betul bukan begitu. Yang kais orang yang pintar, agama tetap dilakukan, dia melakukan amal baik untuk hari akhir. Ini tidak hanya cita-citanya saja, ini tukang maksiat, tetapi yang diminta, yang diharap kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat banyak. Walau annaka qulta li wahidin min awalil mughtarrin maghrurin uqud anil kasbi wat tijarah wallahu ta'ala yatika yarzuquka la khasira minka wa qala ma ra'ayna shay'an yaji'u illa bis-sa'yi wat talab bal bil kadhi wan nasab ma anna Allah ta'ala qad takaffala lahu bid dunya wa lam yatakaffal lahu bil akhirah wa dzalika illa ikas wa intikasu ala umur ras. Ketika engkau masuk Isa belum nih? Ketika engkau mengatakan kepada salah seseorang di antara orang-orang yang tertipu tadi, udahlah kau duduk saja, tak usah kerja, tak usah kerja, tak usah dagang, Allah akan memberi kau rezeki, kau duduk aja lah.
Tak usah kerja dah. Nanti kau duduk aja sini, duduk. Nanti Allah akan kasih kau rezeki. Pokoknya Allah cukupi kau duduk aja. La sakhra minka. Ketika dia bilang, kau bilang kepada dia orang itu, tentu dia makan mengejek muka ni macam mana lah katanya. Tak mungkin ada sesuatu datang tanpa ada usaha, kata mereka. Mesti dia bilang begitu. Orang di alam dunia ini dia nak duit kerja, nak makan cari makan. Sekarang akhirat dia nak surga, tapi dia tak mau beramal. Tak bisa lah. Maksudnya begitu. Orang-orang yang begitu itu dia terlalu optimis surga, tapi dia tak mau kerja. Ibaratnya di dunia ini kau nak duit, nak kaitan kau duduk aja, tidur aja di sini. Mana mungkin? Semua orang itu harus bekerja untuk mendapatkan imbalan. Akhirat harus beramal untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dunia nak dapat duit ya harus kerja sama-sama. Ya. Jadi jangan hanya berharap tetapi tidak mau melakukan amal. Auzubillah subhanahu. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat orang al-mughtarrin. Allah tidak menjadikan kita orang-orang yang maghrurin, yang tertipu, ya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang Allah jadikan kekasih-kekasihnya, orang-orang yang diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.